bukan macam itu saja, tapi perangai tidak mau bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yastaglil, akan menganggap benda itu biasa atau menganggap pemberian Allah itu kecil ataupun rendah ataupun hina, disebabkan oleh kerana tidak memandang kepada besarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri. Setiap orang memandang rendah kepada satu pemberian, maka dia tidak akan bersyukur kepada yang memberi. Ini sudah kaidah. Kalau seseorang memandang rendah kepada apa yang dia ada, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau tidak memandang sama sekali itu sebagai pemberian, lagi tak akan bersyukur. Pernahkah kita mendengar kalau seseorang itu sembuh daripada penyakitnya yang dia takut sangat, pujian alhamdulillahnya sampai menitiskan air mata? Tapi kalau dalam keadaan yang nikmatnya itu yang didapat tidak seperti yang diharapkan, okeylah itu. Dia tidak memberikan satu perasaan ta'zim kepada nikmat yang diberikan walaupun sedikit. Dan nikmat daripada Allah, kata seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengatakan bahwasanya pemberian daripada Engkau ya Allah tidaklah dianggap sedikit walaupun itu sedikit. Yakni bermakna pemberian Allah sentiasa besar walaupun di mata orang lain adalah kecil. Tak ada pemberian Allah yang kecil, semuanya pemberian Allah adalah besar. Faham tak? Idan وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا. Mintalah kamu wahai Musa kepada Tuhanmu untuk kami, agar supaya Tuhanmu mengeluarkan daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi, daripada apa? Sayur-sayuran, timun, bawang putih, kacang dan bawang merah. Baik. Dalam hal ini Bani Israel meminta Nabi Musa untuk mendoakan. Apakah, dan Nabi Musa pun pada akhirnya beberapa ayat yang sebelumnya Bani Israel meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Bukankah di dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kamu kepada aku akan kabulkan doa kamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Bila mana hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, beritahu aku ini adalah dekat, aku menjawab doa sesiapa yang berdoa. Sudah dalam hal ini kenapa Bani Israel tidak terus berdoa kepada Allah? Ya Allah, tak cukup dengan satu tulis makanan dan seluruh, nak makanan yang lain juga, mentimun, sayuran dan semua. Kenapa datang kepada Nabi Musa? Sebab mereka meyakini bahwasanya Nabi Musa adalah seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah yang doanya itu mustajab. Dalam hal ini bukannya saya maksudkan bagaimana degilnya Bani Israel. Kalau meminta doa kepada orang lain itu adalah melalui orang lain adalah perkara yang bercanggah di dalam agama, Nabi Musa akan suruh kepada Bani Israel, minta saja kamu sendiri kepada Allah. Tapi Nabi Musa mendoakan. Nabi Isa ketika ditanya oleh Bani Israel supaya berdoa kepada Allah menurunkan makanan daripada langit, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kepada siapa itu orang sahabat ketika mengalami satu permasalahan, mereka akan datang kepada Rasulullah untuk meminta doa. Sehingga dalam kelas yang lalu kita bahas pun bagaimana orang tua para sahabat datang membawa anak-anaknya kepada Rasulullah. Dan meminta doa kepada orang lain adalah perkara yang diajarkan dan digalakkan oleh kerana melihat kedudukan orang itu adalah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang akan mengatakan itu kan Nabi. Kalau selain Nabi tak perlulah Nabi minta doa kepada orang lain. Jangankan orang lain minta doa kepada orang lain, Nabi minta doa kepada orang lain. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab.
Kalau Umar bin Khattab ketika ingin pergi ke Mekah untuk umrah atau haji, kata baginda Rasulullah, la tansa min du'aika ya ukhayya. Jangan kamu lupa wahai saudara kecilku untuk mendoakan aku. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, tak ada perkara yang lebih menggembirakan kepada aku melainkan kalimat Nabi mengatakan kepada aku, saudara kecilku. Kita tersyahid Nabi meminta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan bermakna Sayyidina Umar lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan kepada kita tentang kedudukan orang-orang yang saleh yang ingin datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa di sana, maka kita diminta untuk minta doa kepada orang itu mendoakan kepada kita. Bukan berkeyakinan orang itu yang bagi kepada kita. Nah, semua perkara datang daripada Allah. Jangan cetek orang yang memandang kita mendoa kepada orang lain seakan-akan percaya dia yang bagi. Dan dalam hal ini mereka Bani Israel datang kepada Nabi Musa meminta doa dengan keyakinan bahwasanya meminta doa kepada orang yang saleh adalah perkara yang masyru', disyariatkan di dalam mana-mana agama. Bukan hanya agama Islam saja, tapi agama-agama yang sebelum datangnya Islam pun mereka telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai keyakinan kepada kedudukan orang-orang yang dekat dan hampir dengan Allah, untuk meminta doa kepada mereka dan manfaat yang boleh diberikan oleh Allah melalui mereka. Mereka meminta sayur-sayuran, mereka meminta mentimun, mereka meminta kacang dal, mereka meminta bawang putih, dan mereka meminta bawang merah. Apa sebab mereka itu meminta perkara-perkara ini? Sebab mereka tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Satu, sebab mereka tidak memandang besar apa yang diberi oleh Allah. Dua, sebab mereka melihat pemberian itu tak bernilai sehingga mereka nakkan yang lain. Tiga, asbab kufur nikmat, sebab-sebab yang membawa orang itu kufur kepada nikmat adalah tidak merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Qanaah tak ada. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Selalu melihat apa yang tiada, maka menyebabkan hilangnya sifat qanaah. Sifat qanaah hilang, maka dia akan melihat kepada apa yang tak ada, sentiasa dia akan meminta, dia akan tengok yang lain. Si fulan tu pakai kereta besar lah, si fulan rumahnya berapa juta kah, dia punya gaji sekian lah. Terus yang dicari yang high semuanya, yang tinggi. Tapi dengan apa yang ada di dalam dirinya itu, yang kalau dibandingkan dengan orang yang lebih rendah, dirinya jauh lebih baik, dia tidak ingat kepada apa yang ada. Orang yang tidak melihat kepada nikmat yang ada akan terkena dua penyakit yang besar. Penyakit bukan penyakit fisik, tapi penyakit ruh. Yang pertama, hilangnya sifat qanaah. Hilangnya sifat qanaah adalah tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Yang kedua, akan sentiasa menuntut apa yang tiada. Dan ini akan menyebabkan kufrun nikmah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya agar supaya di dalam hal kenikmatan atau kebendaan material, supaya kita melihat kepada orang di bawah kita. Bila mana di dalam hal ibadah, di dalam hal kebaikan dan ketaatan, kita melihat orang yang di atas. Yang berlaku adalah zaman kita sekarang, di dalam hal kebaikan kita melihat kepada orang yang di bawah. Nasib baik aku salat 5 waktu, aku tak salah sunnah tak apa, tapi 5 waktu aku jaga. Orang-orang yang sembahyang lebih daripada 5 waktu dengan sunnahnya, dengan witirnya, dengan duhanya, dengan tahajudnya, aku lebih baik daripada orang yang tak salat dibandingkan diri dengan orang yang tidak salat. Tapi di dalam hal nikmat, dia tidak tengok kepada orang yang tak punya rumah, orang yang kebanjiran, orang yang sekian hari tak makan. Tapi dia tengok kepada fulan binti fulan yang mempunyai kenikmatan dan keselesaan yang lebih. Terbalik, zamannya sudah
terbalik. Kita kena ubah balik, ikut konsep yang Nabi ajar. Dalam nikmat kita tengok orang di bawah, dalam kebaikan kita tengok orang di atas. Supaya dalam nikmat kita tengok orang di bawah, alhamdulillah, mereka tak punya rumah, kita punya rumah. Mereka makan hari-hari nasi dengan garam, kita boleh dengan lauk pauk yang lain. Wah, dalam hal kebaikan tengok orang lebih baik daripada kita. Macam mana supaya kita menjadi orang yang prestasinya itu naik di sisi Allah? Wah, kita perlu untuk ada muhasabah dalam kehidupan kita supaya kita menjadi hamba yang syakur. Yang tadi Nabi maksudkan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebab-sebab yang berlaku kepada Bani Israel meminta lebih daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, karena memandang rendah kepada nikmat yang diberikan, tidak merasa cukup dengan apa yang ada, dan ingin tidak merasa yakin dengan apa yang nikmat yang dijanjikan oleh Allah di hari-hari akan datang. Sebab mereka dapat nikmat cukup hari ini, esok dan tak boleh, esok tunggu turunnya baru makanan itu. Mereka tak yakin esok akan turun, tak mal-manna wassalwa itu. Tak yakin dengan Allah. Syuf, bagaimana terancam seseorang itu akidahnya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, bila mana dia dalam melanggar kepada aturan kufur an-nikmat, syukur kepada nikmat, maka dia tidak yakin pun kepada kekuasaan Allah untuk mampu memberikan apa saja dan bila-bila masa sahaja. Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa sendiri pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bagaimana aku ini mesti bersyukur kepadamu? Aku diangkat menjadi nabi, nikmat daripadamu. Aku diperintahkan untuk menyampaikan risalah, nikmat daripadamu. Yani kalau bukan nikmat daripada Allah, dia